Di sini saya berikan tipsnya kepada kawan. Di sini saya menanam rumput odot ini waktu kemarau. Waktu saya mula-mula menanam rumput odot dan saya tidak begitu paham. Tapi saya ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari rumput odot ini. Saya itu menanam rumput odot ini semuanya sudah saya tanam. Berbanjar ke sana. Tetapi cuma segini yang tumbuh ya kawan. Kenapa? Itu jawabannya karena kembali lagi dengan saya Muhammad Seripu dalam channel Cipu MZ. Baiklah kawan, di sini di vlog saya ini saya ingin menyampaikan ada beberapa usaha yang cocok di perkampungan, khususnya bagi kita yang berada di pedesaan. Itunya adalah yang di sini saya akan memfokuskan pada usaha beternak ya kawan. Jika kita ingin berternak maka kita harus persiapkan pakan untuk ternak kita ya kawan. Di sini saya sebelum saya ingin berternak saya sudah mempersiapkan pakan dari ternak atau hijauan ya kawan. Tujuan saya untuk mempersiapkan hijauan atau rumput odot terlebih dahulu untuk ternak kita. Contohnya kambing ya kawan. Ketika kita telah mempunyai contohnya 5 ekor kambing, jika kita telah mempunyai rumput atau hijauan, maka kita tidak akan susah lagi ya kawan untuk mencari makan dari ternak itu ya kawan. Di sini saya telah berada di kebun rumput odot yang tidak begitu besar. Jadi beginilah kebun rumput odot. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya agar kawan yang berada di pedesaan khususnya dapat termotivasi untuk berusaha atau berwirausaha di bidang ternak dan juga pembudidayaan rumput odot. Baiklah, untuk tidak lama-lama kita langsung lihat bagaimana perkembangan dari rumput odot kita ini. Baiklah kawan, di sini ada rumput odot yang sudah merimbun. Rumput odot yang di sini sudah 2 kali saya panen, itu saya pangkas. Di sini posisinya agak di atas bukit ya kawan, di atas bukit. Bagian sini sudah 2 kali saya pangkas atau saya panen ya kawan. Bagian di sini baru siap dipanen. Dan perlu kawan-kawan ketahui, jika kita sudah siap panen, maka rumput odot tersebut akan tumbuhnya itu lebih banyak ya kawan. Buat kawan-kawan lihat, dia akan bertunas. Satu batang aja bisa tumbuh 3 tunas. Ini yang baru dipanen, dapat kawan lihat cukup rimbun dan subur. Ini posisinya perlu kalian ketahui ya, ini di atas bukit. Di atas bukit. Ini yang sudah agak besar, yang sudah lama dipanen. Dan ini yang baru dipanen ya kawan. Dapat kawan lihat, satu batang saja ini bisa tumbuh 3-4 tunas ya kawan. 4 anak nih. Dan rumput odot ini juga disukai oleh kambing, sapi, karena tekstur dari batangnya cukup lunak dan tidak sekeras rumput pakcong ya kawan.
dan hijau rumputnya. Dan rumput ini sudah saya berikan atau sudah 2 kali panen, dan saya berikan ke sapi. Sapi cukup suka rumput odot ini ya kawan. Karena teksturnya yang cukup lunak. Ini adalah bibit yang akan kita tanam, akan kita pindahkan. Ini adalah bibit dari rumput odot yang akan kita pindahkan ke lahan baru ya kawan. Pengambilan bibit rumput odot ini cukup mudah dan tidak susah. Kita cukup ambil batangnya yang bagian bawahnya dari rumput odot. Ya tentunya telah bisa dijadikan bibit ya kawan, tidak sembarang batangnya. Batangnya ini seperti ini ya kawan. Yang bisa dijadikan bibit rumput odot. Sebetulnya ini sudah lama saya potong dan saya taruh di dekat teduh, dan maka akan tumbuh sendiri ya kawan. Jika telah tumbuh begini, maka kita akan mudah menanamnya untuk selanjutnya, karena daunnya itu sudah tumbuh. Cuma dalam penanaman, usahakan daunnya ini jangan tertimbun tanah ya kawan. Daunnya ini usahakan daunnya ini kelihatan ke atas, jangan sampai ditimbun tanah. Dan perlu kau ketahui, rumput odot ini butuh air. Kebetulan sekarang ini musim penghujan, jadi rumput odot saya itu tumbuhnya hijau dan subur. Jika musim kemarau, maka harus disiram, khususnya yang baru kecil-kecil, yang baru kita tanam yang seperti ini. Nah, ini kudu disiram ya kawan. Seperti ini juga. Nah, kalau musim kemarau nih, yang sebesar-besar ini harus disiram. Jika tidak, dipastikan rumput odot kawan-kawan akan mati karena panas terik matahari ya. Kita lanjut ke sebelah kirinya. Sudah siap diberi pupuk dan cukup rimbun dan hijau. Kita sebagai pemuda tidak harus pergi ke kota untuk berusaha, tapi kalau ada peluang di kota lebih bagus. Tetapi kita juga bisa berwirausaha di perkampungan atau di pedesaan. Sepertinya kita berternak. Nah, seperti ini ya rumput odot kita yang telah menghijau, merimbun. Sebaiknya jika kita ingin menanam rumput odot ini ya, itunya harus dekat dengan sumber air yang seperti saya jelaskan tadi. Ini tempat saya ini berada di atas bukit. Jika musim kemarau, maka saya harus memasukkan air dengan
pompa air ke atas ini menggunakan selang ya. Saya juga berharap kepada kawan-kawan, khususnya pemuda-pemuda yang tinggal di perdesaan, itunya jangan janganlah kita selalu berpangku tangan ya. Karena di perdesaan itu juga ada usaha yang bisa digeluti seperti beternak. Alhamdulillah rumput odok kita ini cukup subur dan rimbun. Karena sekarang musim hujan dan sudah diberi pupuk ya. Seperti inilah batang dari rumput odok kita. Sebetulnya ini sudah bisa dijadikan bibit ya kawan. Dapat kawan lihat. Sudah tumbuh akarnya sini ya. Maka ini sudah bisa dijadikan bibit. Dipotong bagian atas ini. Dan ini di bawah ini bisa dijadikan bibit ya. Di sini dapat saya beri contoh kepada kawan-kawan. Di sini ada kebun saya, kebun untuk saya juga. Di sini tidak berapa yang tumbuh. Nah, cuma satu-satu. Ini satu, satu, dan jarang-jarang. Di sini saya berikan tipsnya kepada kawan. Di sini saya menanam rumput odot ini waktu kemarau. Waktu saya mula-mula menanam rumput odot dan saya tidak begitu paham. Tapi saya ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari rumput odot ini. Saya itu menanam rumput odot ini semuanya sudah saya tanam. Berbanjar ke sana. Tetapi cuma segini yang tumbuh ya kawan. Kenapa? Itu jawabannya karena saya tidak menyiramnya waktu tumbuh ya kawan. Waktu tunasnya itu tumbuh. Saya nggak menyiramnya waktu itu musim kemarau. Jadi seperti inilah yang tumbuh, cuma yang kuat-kuat saja yang bisa tumbuh. Waktu saya tanam itu nggak saya siram. Dan kebanyakan rumputnya pada mati. Jadi yang tumbuh cuma satu-satu ya. Yang tumbuh cuma satu-satu. Jadi tipsnya sekali lagi, bagi kawan yang ingin menanam rumput odot, itunya sumber air atau mata air harus ada di kebun kawan-kawan ya. Khususnya waktu musim kemarau. Nah, seperti ini. Musim kemarau harus disiram. Jika kawan-kawan tidak menyiram, maka akan bernasib seperti saya yang di bawah ini. Kalau yang di atas saya siram selalu. Cuma yang di bawah ini enggak disiram. Jadi beginilah hasilnya jika kita tidak menyiram rumput odot kita yang baru tumbuh, yang bertunas tersebut ya kawan. Kita harus siram supaya rumput itu cepat tumbuh. Dan ketika sudah besar seperti ini, jika tidak disiram nggak apa-apa, boleh nggak disiram. Cuma daunnya tersebut akan mengeras dan kelihatan menguning jika musim kemarau. Baiklah, kita akan lanjut ke atas. Jika yang sudah besar seperti ini, jika musim kemarau kita tidak siram, maka nggak apa-apa, tapi cuma daun tersebut akan kasar, agak keras, dan warnanya akan agak kuning. Kalau rumput yang sudah besar seperti ini ya kawan, pada mati.
dan agak menguning daunnya kalau musim kemarau nggak siram. Berbeda halnya dengan yang baru tumbuh tunasnya atau baru yang masih kecil. Maka yang kecil tidak disiram bisa menyebabkan kematian. Nah, beginilah kebun rumput odot kita ya. Ini ada sapi saya nih. Baiklah kawan, mungkin hanya itu video kita mengenai vlog rumput odot pada hari ini. Semoga video kami tadi dapat menginspirasi kawan-kawan dan dapat memperlihatkan kepada kawan-kawan yang ingin membudidayakan rumput odot ya. Jadi beginilah rumput odot. Rumput odot yang saya perlihatkan tadi, ada yang baru tumbuh dan ada yang sudah seperti ini ya. Ini sudah bisa panen. Semoga video yang saya berikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi kepada kawan-kawan. Kawan-kawan ingin menanam rumput odot, beginilah penampakan dari rumput odot. Mungkin hanya itu dari saya. Jika ada salah kata dan silap, saya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menyinggung atau membuat kawan-kawan menjadi tidak suka dengan video saya ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share ya kepada kawan, agar kawan-kawan yang lain dapat melihat bagaimana itu rumput odot. Di seperti ini rumput odot. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.